Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilatur Rahmaulia, NIM 1803546. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar kimia saya yang berjudul yaitu pengolahan daun pepaya sebagai obat anti nyamuk. Latar belakang dari pengambilan judul pada proposal ini yang pertama yaitu banyaknya nyamuk yang berkembang biak dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kedua yaitu banyaknya penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Masalah yang akan diidentifikasi pada proposal saya kali ini yang pertama yaitu penyebab sakit yang kita rasakan pada saat digigit oleh nyamuk. Yang kedua yaitu keluhan ketidaknyamanan seseorang terhadap nyamuk. Yang ketiga yaitu pembelian produk anti nyamuk yang mahal dan tidak sehat. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah dari proposal ini yang pertama yaitu efek olahan daun pepaya terhadap yang dirasakan oleh nyamuk. Yang kedua yaitu pengolahan daun pepaya yang simpel. Yang keempat yaitu atau yang kedenya yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal saya kali ini yang pertama yaitu kenapa nyamuk sangat mengganggu seseorang. Yang kedua yaitu cara mengatasi gigitan nyamuk secara alami. Yang ketiga yaitu dampak dari gigitan nyamuk. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian saya yaitu memudahkan orang untuk membuat obat anti nyamuk. Yang ketiga penerapan green chemistry. Yang kedua yaitu penerapan green chemistry. Yang ketiga berkurangnya kasus penderita penyakit akibat gigitan nyamuk. F yaitu manfaat dari peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu manfaatnya bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan dan menggunakan bahan-bahan yang dianggap tidak penting atau terbuang bisa menjadi obat yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sebagai obat anti nyamuk. Contohnya salah satunya daun pepaya. Dan yang kedua yaitu manfaatnya bagi peneliti. Bagi peneliti ini dapat dikembangkan sebagai penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh si peneliti tersebut. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka daun pepaya. Adapun pengertian daun pepaya ini yaitu daun pepaya dikenal dengan rasa yang pahit sehingga jarang ada yang mengonsumsinya. Meskipun ada itu cuma sedikit seperti obat-obatan untuk sakit perut dan lainnya. Karena kebanyakan kita itu tidak suka dengan daun pepaya. Umumnya yang dapat kita lihat secara familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun manfaat dari daun pepaya. Manfaat dari daun pepaya yaitu pertama yaitu menyembuhkan penyakit malaria. Nah, ini penyakit malaria ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Yang kedua yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu meredakan demam dan flu. Yang keempat yaitu menurunkan risiko kanker. Yang kelima yaitu sebagai antibakteri. Yang keenam mencegah demam berdarah. Demam berdarah ini juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk atau gigitan nyamuk. Yang ketujuh yaitu menangani gejala diabetes. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Genus yang berada dalam kelompok ini yaitu mencakup Anopheles, Culex, Pospora, Oxyloratus, dan Aedes, dan lain-lain. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuhnya yang langsing dan 6 kaki yang panjang.
Pada nyamuk betina, bagian mulut membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia. Atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptil atau juga amfibi untuk pengisap darah. Pada bagian mulut itu terdapat pengisap darah oleh nyamuk betina dan juga pada nyamuk jantan. Selanjutnya, proses reproduksi pada nyamuk itu sendiri. Nyamuk mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama, nyamuk terbentuk sebagai telur, kemudian bereproduksi membentuk larva, kemudian membentuk pupa, dan yang terakhir membentuk nyamuk dewasa atau nyamuk yang bisa menggigit kita atau nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Fase perkembangan nyamuk dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa itu sangat menakjubkan. Telur nyamuk biasanya diletakkan pada daun yang lembab atau kolam yang kering. Pemilihan tempat ini dilakukan oleh induk nyamuk dengan menggunakan reseptor yang ada di bawah perutnya. Reseptor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan. Setelah tempat ditemukan, induk nyamuk mulai mengerami telurnya. Telur-telur itu panjangnya kurang lebih 1 mm, disusun secara bergaris, baik dalam kelompok maupun satu persatu. Beberapa spesies nyamuk meletakkan telurnya saling berdekatan, membentuk suatu rakit yang bisa terdiri dari 300 telur. Selanjutnya, penelitian ini juga pernah diteliti oleh seseorang yang bernama 2 orang, yaitu Mamluatul Ferawatil Hikmah dan Sri Sayekti Lusitia Putri Ardianti. Berdasarkan penelitiannya ini, yang diteliti yaitu daya hambat ekstrak daun pepaya atau Carica pepaya lin pada kematian larva Aedes aegypti. Berbeda dengan judul penelitian saya yaitu olahan daun pepaya terhadap untuk obat anti nyamuk. Adapun kerangka berpikir kita yaitu pengolahan daun pepaya untuk obat anti nyamuk ini dilakukan secara individu. Olahan ini dapat langsung digunakan untuk pengujian khasiatnya sendiri. Pengujian khasiat terhadap obat anti nyamuk. Selanjutnya itu pengajuan hipotesis penelitian. Nyamuk mengganggu dalam kehidupan karena makanan nyamuk yaitu darah. Dan apabila nyamuk menggigit manusia, maka akan menyebabkan beberapa dampak seperti gatal-gatal dan penyakit yang berbahaya. Dengan penelitian ini, peneliti berharap daun pepaya dapat mencegah gigitan nyamuk yang tahan lama dan alami. Dampak yang bisa disebabkan oleh nyamuk yaitu seperti gatal-gatal, penyakit malaria, DBD, dan sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui khasiat daun pepaya terhadap obat anti nyamuk. Yang kedua yaitu sebagai obat yang sering dianggap tidak ada gunanya oleh manusia. Metode dan desain penelitian. Metode penelitiannya, daun pepaya tersebut diremas. Setelah diremas dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian kita ambil sepotong serai atau bahasa Minangnya sarai. Kemudian ditumbuk-tumbuk hingga membentuk kuas. Kemudian setelah daun pepaya yang telah diremas dengan air tersebut diambil dengan kuas serai tersebut. Kemudian kita aplikasikan ke bagian tangan, kaki, atau bagian yang sering digigit oleh nyamuk. Desainnya itu disajikan dalam gelas dengan berbentuk cair. Adapun instrumen penelitian ini yaitu
sebagai instrumen yang observasi merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama yang bertujuan untuk mencatat setiap kegiatan yang relevan dengan tujuan yang telah dibuat. Sampel penelitian kita pada kali ini yaitu 2 orang laki-laki dewasa dan 2 orang perempuan dewasa. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis kualitatif. Prosedur penelitian seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita ambil daun pepaya, kemudian kita remas. Setelah diremas, kita ambil 1 batang serai, kita tumbuk-tumbuk sehingga membentuk seperti kuas. Kemudian kuas serai tadi yang telah ditumbuk tadi, kita ambil air daun pepaya menggunakan serai tersebut. Kemudian kita aplikasikan ke bagian tubuh yang sering digigit oleh nyamuk. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Pada penelitian saya kali ini, variabel bebasnya yaitu daun pepaya dan variabel terikatnya yaitu nyamuk. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, pengaruh daun pepaya terhadap gangguan nyamuk itu berlangsung selama 2 hari dengan menggunakan 4 sampel. Selama melakukan penelitian ini, peneliti juga mengamati beberapa kejadian, yaitu pada sampel pertama diolesi seperti tangan dan kaki dengan daun pepaya. Data yang didapatkan sampel tidak mendapatkan gigitan nyamuk. Sedangkan pada sampel yang tidak diolesi oleh daun pepaya tetap dapat digigit oleh nyamuk. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Adapun rangkuman dari penelitian saya kali ini yaitu ekstrak daun pepaya dapat menghambat pertumbuhan dan pergerakan nyamuk. B. Dengan cara yang mudah dan praktis, semua orang bisa menggunakan daun pepaya sebagai obat anti nyamuk. Yang ketiga, bahan yang digunakan untuk membuat olahan daun pepaya tidak ada biaya pengeluaran sedikit pun. Itu bisa kita tanam sendiri di rumah masing-masing. Yang keempat yaitu dari berbagai dampak yang ada tidak ada dampak negatif yang kita rasakan setelah penggunaan olahan daun pepaya ini. Yang kedua itu kesimpulan dari penelitian, ekstrak daun pepaya dapat menghambat larva Aedes aegypti. Dan ekstrak daun pepaya mampu menghambat atau membunuh larva Aedes aegypti pada konsentrasi 15% secara keseluruhan. Saran bagi tenaga kesehatan, hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah data dan pengetahuan tentang penggunaan ekstrak daun pepaya sebagai obat anti nyamuk. Untuk masyarakat dapat menggunakan cara seperti ini untuk menghindari gigitan nyamuk atau yang dapat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah melihat presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.